Sahabat CCTV, Presiden El Salvador Nayib Bukele September tahun lalu nekat mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah setelah US dollar. Presiden Bukele telah membeli Bitcoin sebanyak 2.381 Bitcoin. Sayang, sungguh disayang, Bitcoin kini jatuh anjlok di bawah dari 20.000 US dollar. Beberapa negara banyak mengecam Bukele, termasuk juga IMF, dikarenakan Bukele sangat nekat sekali menggunakan Bitcoin menjadikan alat pembayaran yang sah di negaranya, sahabatku. Mungkin maksud Bukele ini bagus karena Bitcoin ini desentralisasi, Bitcoin ini peer to peer, tidak bisa dikendalikan oleh siapapun juga. Tetapi sayangnya Bitcoin kini anjlok setelah para cukong besar, setelah para raksasa investor menjual Bitcoinnya. Elon Musk menjual 75% dari Bitcoinnya untuk memperpanjang proyek di Tesla dan PayPal-nya. Walaupun dengan ancaman inflasi besar-besaran di tahun 2023, resesi akan terjadi kemungkinan, kata pakar-pakar ekonomi dunia. Tetapi Bukele santai saja, slow happy enjoy. Maksudnya bagus sih dari Presiden Bukele ini, tapi terlalu terburu-buru nafsu, sahabatku, karena dia nggak sadar, sahabatku. Padahal ada proyek besar, proyek mata uang kripto global dari teknologi blockchain Web3. Proyek Pi Network ini dibangun dengan utilitas, dengan ekosistem, dengan ekologi yang benar-benar terpondasi. Presiden Bukele ini presiden nekat sedunia karena dia tetap masih ngotot pembelian Bitcoin per harinya harus wajib 1 Bitcoin. Dia tak pedulikan dengan ocehan-ocehan negara-negara lain. Dia tidak pedulikan dengan keluh kesah rumor negatif dari warganya. Padahal warga El Salvador ini hanya seperempatnya saja yang menggunakan Bitcoin itu. International Monetary Fund atau IMF telah mengecam dan memperingatkan, namun peringatan IMF tak dihiraukan dan tetap memperistri Bitcoin. Makanya Nicholas sama Cheng Dovan itu nggak mau buru-buru dia open mainnet. Dia benar-benar memperhatikan ekologi, utilitas, dan ekosistemnya harus benar-benar kuat. Jangan sampai Pi Network ini diluncurkan open mainnet hancur hanya dengan beberapa tahun saja. Waduh. Kekacauan sekarang dirasakan oleh rakyat El Salvador. Mereka sangat menderita karena harga Bitcoin anjlok. Kehilangan keuntungan dari para pembeli Bitcoin di El Salvador. Bitcoin ini menaik kembali setelah Elon Musk itu keluar di Twitter, sahabatku, karena apapun yang ucapan Elon Musk itu orang-orang selalu mengikuti, sehingga para trader juga akan membeli Bitcoin lagi. US dollar 16.987, 264 juta rupiah kalau dirupiahkan. Apakah Bitcoin bisa merambah naik lagi di atas angka 20.000 atau akan hancur di bawah 10.000? Yang jelas Pi Network ini akan hadir menggantikan Bitcoin ini di masa mendatang. Pi Network, the next Bitcoin. Des travaux pour l'opérationnalisation de Pi Network viennent de se dérouler à Yaoundé. Mieux comprendre son mode de fonctionnement. Sahabat CCTV, lover, haters, pionir penyinyir Harum dan Sudrun, dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Baru-baru ini di Kamerun menyiarkan kabar baik, kabar berita gembira, kabar yang menggembirakan pionir seluruh dunia, bahwasanya pionir Kamerun termasuk presiden Kamerun sangat mendukung adanya proyek Pi Network ini. Tepuk tangan, sahabatku. Sahabatku, kita ketahui Kamerun ini sangat dekat dengan China. China adalah penambang besar mata uang kripto Pi Network dan sangat mendukung ekosistem China ini. Semoga berhasil sampai mendesak kepada core team agar segera di open mainnet. Tetapi China tidak paham bahwasanya masih butuh ekosistem yang kuat di negara lain. Segera mungkin Presiden Kamerun sangat cerdas mengambil langkahnya dengan tepat, sahabatku. Berbeda dengan halnya negara kita karena adanya regulasi yang sangat mengikat, sehingga kita harus bersabar, sahabatku. Kesabaran pasti akan membuahkan hasil di suatu saat nanti. Dikarenakan pada waktu dulu Bitcoin diluncurkan juga tidak ada regulasinya, tetapi karena Bitcoin ini menghasilkan aset yang miliaran bahkan triliunan, akhirnya pemerintah meresmikan exchange kripto di Indonesia yang sampai saat ini masih bisa ditradingkan, diperdagangkan sebagai aset komoditi jangka panjang, atau orang lebih mengenal dengan aset digital cryptocurrency. Biasanya negara kita itu paling lambat, sahabatku. Setelah yang lainnya menggunakan, baru kita nanti akan menggunakannya. Tetapi keburu terlambat. Hal yang sangat tepat buat pionir Indonesia sebelum kita tertinggal. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita tidak mengikuti irama teknologi, maka kita akan tertinggal.
Sahabat CCTV Sip dimanapun berada, tetap semangat karena kalian-kalian yang ikut dalam penambahan pinwalk ini adalah orang-orang pilihan dari Tuhan, orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pionir Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak usah berpikiran tinggi, tidak usah halusinasi tinggi, nggak usah mikirin harga berapa, ikuti saja berita-berita dari luar kita, tampung saja, kita duduk manis saja, klik petir saja, yang penting damai-damai saja. Kalau seandainya toh ini terjadi, kalian juga nanti yang sejahtera. Pemerintah juga akan memikirkannya karena ini adalah aset digital mata uang global dunia, sahabatku. Karena pemerintah Indonesia juga nggak akan mau kehilangan triliunan aset dari cryptocurrency, apalagi ini mata uang kripto lanjutan proyek dari Satoshi Nakamoto. Kamerun ini negara di Afrika bagian tengah yang salah satu contoh biar mata-mata kita semua terbuka. Ini bukan halu, proyeknya ada, bahkan presidennya mendukung proyek ini. Sahabatku, tetap semangat, klik petir, lihat saja Kamerun, mereka kompak. Negara Kamerun ini ya seperti Cina, besar penambangnya, kompak ya, makanya presidennya juga mendukung. Nah itulah calon-calon orang kaya. Nah gimana mau kaya, bisanya cuma nyinyir. Aduh, kapan majunya bro. Ada temen yang pengen maju nggak bisa, pengennya dia sendiri yang kaya. Walah sodrun. Sahabatku seperti toko sebelah ya, termasuk ada Bapak Chandra Teja, dia juga baik. Saya juga banyak teredukasi dengan dia, tapi saya juga punya pendirian, sahabat, berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya juga mengedukasi tentang money game, skema ponzi. Tapi untuk Pak Network ini, Pak Chandra Teja kan tidak ahli kripto, sahabatku. Pak TJ itu hanya senior YouTuber yang memang mengetahui tentang skema money game ponzi. Tapi nggak boleh kita saling hujat, saling menyudutkan ya, memberikan kabar yang jelek. Toh Pi Network ini tidak nipu, saya katakan bukan money game ya, bukan investasi, tidak menggalang dana, sahabatku ya. Kita harus cerdas ya, kita harus cerdas. Saya hadir di sini juga untuk mengedukasi sahabatku karena saat ini yang butuh itu adalah pionir, karena banyaknya penyusup. Komunitas ini digunakan untuk mengakal-akali, membodoh-bodohi dan menipu. Akhir kata, selamat hari Natal bagi yang merayakannya. Salam cerdas Indonesia.